Terlihat sepasang kekasih muda bernama Jim dan Kate baru saja bangun dari tidurnya. Kate menyuruh Jim untuk bersiap-siap mengantarkannya ke stasiun. Karena pagi itu, Kate harus menghadiri rapat penting yang akan diadakan di kantor pusat. Kate pun mengatakan bahwa ia harus rajin bekerja demi bisa mendapatkan cuti di minggu depan. Karena mereka berdua sudah berjanji untuk pergi liburan ke suatu tempat. Namun Jim mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan tawaran sebagai fotografer di perusahaan iklan Jerman. Dan ia tak tahu apakah minggu depan ia bisa menepati janjinya. Mendengar hal itu, Kate sempat kesal kepada Jim karena Kate sudah susah payah untuk bisa mendapatkan jadwal cuti yang hanya diberikan perusahaan 10 kali dalam setahun. Jim pun meminta maaf kepada Kate sambil mengatakan bahwa ia akan meminta temannya untuk mengubah jadwal kerja di minggu selanjutnya. 你知道我好不容易请了1个礼拜的年假。我再跟 Barry 瞧一下时间嘛，好不好？ Saat Jim hendak sarapan, ia sempat melihat sebuah video tentang seorang dokter yang mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ia baru saja menemukan adanya virus flu aneh dari salah satu pasiennya. Ada kemungkinan bahwa virus itu bisa bermutasi menjadi virus bernama Alpin, yaitu virus berbahaya yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia juga menemukan virus yang sama tepat sebelum pemilihan presiden dilaksanakan, yang mana hal itu membuat ia sangat yakin bahwa pemerintah sengaja menyebarkan virus berbahaya demi kepentingan politik. Dokter itu berusaha meyakinkan masyarakat untuk berhati-hati dengan virus tersebut, tetapi sepertinya tak ada seorang pun yang percaya dengan perkataan dokter tersebut, karena bisa saja ia juga menyebarkan berita hoax untuk menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu calon presiden. Jim sendiri sepertinya tak terlalu memperhatikan hal itu, karena ia sendiri masih memiliki banyak kesibukan lain yang harus ia pikirkan. Namun saat ia sedang melihat ke arah kota, tiba-tiba ia tersengaja melihat ada seorang nenek-nenek yang bersikap sangat aneh. Saat Jim mencoba memanggilnya, terlihat bercak merah yang ada di bajunya. Dan ketika ia menoleh untuk menjawab panggilan Kate, nenek-nenek itu tiba-tiba menghilang. Oh shit. Lalu saat Jim melihat tetangganya yang sedang sakit flu, ia pun menyuruh orang itu untuk segera berobat ke dokter. Tetapi tetangganya justru mengatakan bahwa flu hanyalah sakit biasa. Bahkan orang itu juga menganggap bahwa wabah dan pandemi hanyalah hoax yang disebarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan saja. Seperti warga Konoha yang juga sering berpikiran seperti itu. Jim pun hanya bisa tersenyum mendengar perkataan tetangganya. Lalu setelah Kate siap, Jim berpamitan pada tetangganya untuk mengantarkan Kate berangkat bekerja. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, Jim dan Kate sempat melihat para polisi yang mencoba menangkap salah satu warga yang sudah menyerang orang lain. Yang mana hal itu membuat mereka berdua merasa ngeri. Setelah mereka tiba di stasiun, Jim pun berjanji pada Kate bahwa ia akan selalu melindungi Kate dari segala macam kejahatan. Bahkan ia rela melawan Thanos bersama para Avengers. Yang mana hal itu membuat Kate hanya bisa tersenyum dan merasa sangat senang. Lalu ketika Jim hendak pulang, entah mengapa para polisi itu tiba-tiba saja menghilang. Namun Jim tak terlalu peduli dengan hal itu, karena ia harus segera pergi ke warung untuk membeli gorengan dan kopi hitam kesukaan saya. Maksudnya kesukaan dia. Sambil menunggu pesanannya selesai, Jim pun mencoba membaca salah satu koran tentang harga rumah, karena ia bermimpi untuk bisa membangun rumah sendiri. Tetapi sepertinya Jim tak sadar bahwa nenek-nenek aneh yang ia lihat sebelumnya tiba-tiba saja masuk ke dalam toko dan menyerang beberapa orang yang ada di sana. Saat nenek-nenek itu hendak menyerang Jim, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata pengemudinya sudah berubah menjadi sosok mengerikan. Dan tak hanya itu, orang yang sebelumnya diserang oleh si nenek kini malah berbalik menyerang Jim. Hingga pada akhirnya Jim pun lari seedan-edannya menuju ke apartemen.
Jim yang panik mencoba menenangkan dirinya sendiri sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada semua orang. Dan setelah menyalakan TV, ternyata semua channel sedang menyiarkan tanda peringatan darurat. Tak lama kemudian, terdengar suara peringatan yang menyuruh semua orang untuk segera berkumpul di kantor polisi. Namun bukannya melindungi orang, ia malah tertawa sambil mengatakan bahwa ia akan menyerang semua orang yang datang ke sana. Menyadari ada yang tidak beres dengan orang-orang tersebut, Jim pun mencoba ngechat pacarnya untuk mencari tahu apakah Kate baik-baik saja. Dan ketika Jim sedang sibuk dengan HP-nya, tiba-tiba dari belakang, tetangga Jim langsung menyerangnya menggunakan gunting rumput. Dari serangan itu, Jim kehilangan 2 jarinya. Tetangga Jim yang sudah berubah menjadi zombie pun langsung memakan jari Jim sambil tertawa padanya. Yang mana hal itu membuat Jim ketakutan dan langsung menyerang tetangganya. Tetapi karena zombie itu masih hidup, Jim pun memutuskan untuk segera pergi dari sana sambil menahan luka yang ada di tangannya. Jim mencoba mencari tempat yang aman karena sepertinya hampir semua orang yang ada di sekitar sana kini sudah berubah menjadi zombie. Saat Jim sampai di sebuah gang, terlihat seorang pria sedang disiksa oleh beberapa zombie. Dan kumpulan zombie itu pun mematahkan tangan pria itu. Jim memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Namun saat Jim hendak mengambil motornya, tiba-tiba beberapa zombie melihat ke arahnya dan langsung mengejar bersama puluhan zombie lainnya. Di sisi lain, Kate yang saat itu sedang berada di dalam kereta, tampaknya masih belum tahu bahwa keadaan di luar sana sudah berubah menjadi kacau akibat wabah misterius yang mengubah seluruh orang menjadi zombie psikopat. Di sana seorang pria tua mencoba menggoda Kate karena ia tertarik pada kecantikannya. Yang mana hal itu membuat Kate merasa risih dan langsung memarahinya sambil mengatakan bahwa ia akan melaporkan si pria tua itu kepada polisi. Kita sebut saja Johnny jika ia terus mengganggunya. Mendengar hal itu, Johnny pun merasa kecewa karena semua wanita yang ia dekati selalu bersikap sama, padahal ia sudah berusaha sopan, bahkan ia juga memuji kecantikan mereka. Tapi ia tak sadar bahwa umurnya kini sudah terlalu tua untuk menggoda gadis-gadis seperti Kate. Kate kemudian menukarkan kursinya dengan salah satu wanita bernama Molly. Dan sepertinya Johnny tak tertarik pada wanita seperti itu, sehingga ia hanya diam saja menatapi nasibnya yang tak pernah bisa mendapatkan wanita cantik. Saat semua orang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria berkacamata mulai menyerang para penumpang lainnya. Yang mana hal itu membuat semua orang mulai ketakutan, termasuk Kate yang hanya bisa terduduk lemas. Tampaknya pria berkacamata itu sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Akibat kejadian itu, beberapa penumpang lain juga mulai berubah menjadi zombie, termasuk Johnny yang langsung menyerang Molly hingga ia terluka parah. Lalu ketika keretanya berhenti, para penumpang lain bergegas pergi dari kereta untuk menyelamatkan diri. Sementara Kate mengajak Molly pergi ke arah lain untuk menghindari keramaian. Karena ada kemungkinan para penjahat itu bersembunyi di antara kerumunan. Tanpa disadari, zombie Johnny ternyata sempat melihat Kate pergi menuju ke arah lain. Sehingga ia langsung mengejar mereka berdua. Namun untungnya, mereka bertemu dengan seorang pria yang mencoba menantang Johnny untuk berduel karena ia mengira bahwa Johnny lah yang sudah menyakiti para wanita ini. Melihat hal itu, tanpa berlama-lama Johnny langsung menggigit hidungnya. Bahkan ia juga sempat menyerang si pria itu menggunakan kapak, yang mana hal itu membuat Kate dan Molly menjadi semakin ketakutan.
Lalu saat mereka melihat jalan keluar, Kate mencoba memanggil seorang pria yang berdiri di depan sana untuk membantu mereka. Tetapi pria itu malah menutup pintunya dan untungnya mereka berdua alhasil keluar dari sana. Molly yang kesal pun langsung membogem pria itu. Sementara si pria culun bernama Kevin ini mengatakan bahwa ia sengaja menutup pintunya karena ia mengira bahwa Kate dan Molly sudah berubah menjadi zombie dan hendak menyerang dirinya. Kevin kemudian mengajak mereka berdua untuk pergi ke rumah sakit terdekat agar luka Molly bisa segera ditangani oleh para dokter. Namun sepertinya mereka tak sadar bahwa zombie Johnny ini ternyata mendengar tentang perkataan mereka yang akan pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah para dokter menangani lukanya, Molly pun berterima kasih pada Kate yang sudah menolongnya hingga sejauh ini dan ia berjanji bahwa ia pasti akan membalas kebaikannya. Tetapi tampaknya Molly belum bisa memaafkan perbuatan Kevin sebelumnya. Di sisi lain, saat Jim mencoba pergi ke arah kota, ia menyadari bahwa hampir seluruh orang yang ada di kota itu kini sudah tewas dan sebagian dari mereka berubah menjadi zombie mengerikan. Hingga ia akhirnya pergi ke arah pegunungan, berharap ia bisa menemukan tempat perlindungan yang aman di sana. Setelah berjalan cukup jauh, Jim berusaha menutup luka yang ada di tangannya terlebih dahulu dengan lakban agar lukanya tak menjadi semakin parah. Lalu di sana, ia tak sengaja menemukan sebuah arit yang bisa ia gunakan sebagai senjata melawan para zombie. Tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba ia mendengar ada suara aneh dan ketika Jim mengeceknya, ternyata di sana ada beberapa zombie bocil yang sedang menyiksa seorang pria sehingga tanpa berlama-lama, Jim pun langsung berduel dengan para zombie bocil itu. Untungnya, Jim berhasil membuat para zombie bocil itu lari ketakutan. Namun saat ia hendak menolong si pria itu, ternyata pria itu juga sudah berubah menjadi zombie. Dan karena para zombie bocil itu kembali lagi, Jim pun lari seedan-edannya dari sana menggunakan motornya. Sementara itu, di dalam rumah sakit semua orang mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuat orang-orang di luar sana berubah menjadi sangat barbar layaknya psikopat zombie. Kate lalu sadar bahwa ia tak sengaja menjatuhkan HP-nya di kereta, sehingga ia pun mencoba meminjam HP milik Kevin agar ia bisa menghubungi Jim untuk mencari tahu apakah ia baik-baik saja. Sayangnya, Jim tak segera mengangkat telepon itu karena ia sedang sibuk mencari tempat aman yang jauh dari para zombie. Dan di saat yang sama, tiba-tiba ada sebuah siaran langsung dari Menteri Pertahanan yang mengatakan bahwa Pak Presiden akan memberikan pengumuman penting pada seluruh masyarakat. Pak Presiden pun menjelaskan bahwa mereka masih belum tahu virus apa yang telah menyebabkan terjadinya wabah zombie psikopat ini. Namun ia sudah meminta Departemen Kesehatan untuk segera melakukan penyelidikan agar mereka bisa menghentikan wabah tersebut. Wabah zombie ini telah merenggut setidaknya 4 juta jiwa yang ada di seluruh negara, terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk, sehingga mereka mencoba mengisolasi beberapa kota agar para zombie tak menyebar ke tempat yang lain. Lalu, saat giliran sang jenderal yang akan menyampaikan pesan, entah mengapa tiba-tiba ia berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Pak Presiden dengan menggunakan sebuah granat, hingga saluran TV pun seketika berhenti. Setelah kejadian itu, entah mengapa orang-orang mulai ribut satu sama lain hanya karena permasalahan sepele, yang mana hal itu membuat keadaan menjadi sangat kacau. Dan di tengah kekacauan itu, tanpa disadari muncul zombie Johnny datang sambil membawa para zombie lainnya. Saat zombie Johnny sedang mencari keberadaan Kate, ia menemukan Molly yang saat itu tak bisa berbuat apa-apa akibat luka yang diderita olehnya. Sehingga Johnny pun langsung melakukan hal yang sangat di luar nalar. Sementara Kevin
hanya bisa bersembunyi di balik meja sambil menutup telinganya, berharap para zombie itu tak mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, ketika Jim sedang mengecek HP-nya, ia melihat ada beberapa panggilan tak terjawab. Dan setelah ia menelpon balik, ia pun merasa sangat senang karena Kate ternyata masih hidup. Kate lalu mengatakan bahwa ia kini sedang bersembunyi di rumah sakit. Namun sayangnya ia tak bisa pergi kemana-mana karena para zombie sudah menguasai seluruh tempat itu. Sehingga Jim menyuruh Kate untuk bertahan di sana karena ia akan segera menjemputnya dan melawan para zombie tersebut. Kembali ke rumah sakit, saat Kevin berniat pergi dari sana, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu dengan Molly yang kini sudah berubah menjadi zombie mengerikan. Dan karena Molly masih menyimpan dendam terhadap Kevin, Molly pun langsung menyuruh para zombie lain untuk menangkapnya agar ia bisa mengobok-obok tubuh Kevin yang gemoy itu. Di saat yang bersamaan, Kate mencoba kabur ke lantai atas karena para zombie itu ternyata berhasil menemukan keberadaannya. Lalu ia mengunci pintunya dengan sebuah besi agar zombie Johnny tak bisa masuk ke sana. Tanpa disadari, ternyata zombie Johnny berhasil masuk dan tampaknya ia terlalu kuat, bahkan ia bisa membengkokkan besi tebal dengan sangat mudah. Dan ternyata ia sengaja mengunci pintunya agar para zombie lain tak bisa masuk ke sana karena ia hanya ingin dirinya yang berhasil mendapatkan Kate. Ketika Johnny sedang mencari keberadaan Kate, tiba-tiba dari belakang Kate menyemprot Johnny dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Dan saat Johnny lengah, Kate langsung menyerang menggunakan tabung itu hingga akhirnya Kate berhasil mengalahkan zombie Johnny hingga penyok. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian ABD datang dan menyuruh Kate untuk masuk ke dalam ruangannya. Lalu ia menyuruh Kate untuk segera membersihkan diri karena sepertinya wabah zombie gila itu bisa menyebar melalui cairan tubuh. Namun karena Kate hanya ulang-ulang saja, si dokter pun terpaksa mengeluarkan pistolnya agar Kate mau menuruti perkataannya. Hingga akhirnya Kate tak punya pilihan lain selain menurut dengan apa yang dikatakan oleh dokter tersebut. Meski begitu, si dokter tampaknya bukanlah orang jahat, karena ia hanya ingin meneliti tentang virus zombie gila saja, agar ia bisa segera menemukan vaksinnya. Dan ternyata si dokter itu merupakan yang ada di dalam video yang ditonton oleh Jim sebelumnya. Dokter bernama Wong ini mengatakan virus Alpin yang dulunya hanya flu biasa kini bermutasi menjadi lebih ganas dan menyebabkan seseorang yang terinfeksi berbuat hal-hal gila. Virus itu menyerang salah satu bagian otak manusia yang berfungsi menahan nafsu seseorang, dan jika seseorang tak bisa menahan dirinya lagi, maka mereka akan melakukan hal-hal psikopat demi mencapai keinginan mereka. Ia sudah memperingatkan pada pemerintah dan juga masyarakat bahwa virus itu sangatlah berbahaya, namun tetap saja tak ada seorang pun yang peduli dengan perkataannya. Bahkan pemerintah justru sengaja memanfaatkan wabah itu untuk kepentingan politik mereka. Hingga akhirnya wabah itu kini berubah menjadi wabah yang terlalu parah dan tak bisa dihentikan lagi. Meski begitu, Dr. Wong sepertinya sudah menciptakan beberapa vaksin yang bisa digunakan untuk melawan virus tersebut. Dan untuk menguji vaksin itu, ia membutuhkan seseorang seperti Kate yang sudah terkontaminasi oleh cairan zombie, namun belum berubah sepenuhnya. Setelah menyuntikkan vaksin pada Kate, ia harus menunggu selama beberapa jam untuk mencari tahu apakah vaksinnya berhasil. Dan saat Dr. Wong tak melihatnya, Kate diam-diam mengirim pesan pada Jim bahwa ia kini sedang berada di salah satu ruangan yang ada di lantai 8.
Jim akhirnya tiba di rumah sakit dan langsung menuju ke lantai 8, membawa Arit miliknya. Sementara Dr. Wong mencoba menghubungi pihak pemerintah untuk menjemputnya dengan menggunakan helikopter karena ia berhasil menemukan vaksinnya. Ia lalu mengajak Kate untuk pergi ke atap karena sebentar lagi helikopter itu akan datang. Namun tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie menyerang Dr. Wong hingga kakinya terluka parah. Lalu Dr. Wong pun langsung menembak para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, Dr. Wong menyuruh Kate untuk membantunya pergi ke atap sebelum para zombie lainnya datang. Tetapi sayangnya, mereka justru dihentikan oleh Jim yang kini ternyata sudah menjadi zombie. Melihat hal itu, Dr. Wong berencana menembak Jim, namun sepertinya ia terlambat karena Jim berhasil menyerangnya lebih dulu. Lalu saat Jim mencoba mengejar Kate, Kate langsung mengunci gerbangnya menggunakan kunci yang ia dapatkan dari Dr. Wong agar Jim tak bisa masuk ke sana. Jim kemudian menyuruh Kate untuk segera membukakan gerbangnya, tetapi jelas Kate tak mau menuruti perkataan Jim, yang mana hal itu membuat Jim mulai mengamuk hingga membuat Kate ketakutan. Di sana, Kate bertanya pada Jim apa yang dirasakan oleh Jim setelah ia berubah menjadi zombie, dan Jim pun mengatakan jika ia berhasil mendapatkan Kate, maka ia akan langsung memakannya hidup-hidup karena ia sekarang sedang merasa lapar gara-gara ia belum makan gorengan yang ia beli sebelumnya. Mendengar hal itu, Kate pun hanya bisa menangis karena ia kini sudah kehilangan kekasih yang sangat ia cintai. Dan Kate pun berencana menjadikan Kakang sebagai kekasih barunya. Tak lama kemudian, Kate mendengar ada suara helikopter sehingga ia pun bergegas pergi menuju ke atap. Sementara Jim yang kini sudah berubah menjadi zombie hanya bisa tersenyum sambil melihat kepergian Kate. Film pun ditutup dengan senyuman mengerikan dari Jim tanpa ada kejelasan bagaimana cara manusia dapat menghentikan virus Alpin ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next time video. Sampai jumpa.